rakyat Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Kecut rukun hiduplah seorang raja bernama Raja Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif nan bijak. Prabu Tapa Agung dari budiknya Nitiswari mempunyai 7 orang putri. Pertama Purbarara, kedua Purbaenda, ketiga Purbadewata, keempat Purba Kencana, kelima Purbamani, keenam Purbalewi, dan yang ketujuh Purbasari. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbasari dan Purbararang yang belum menikah. Namun Purbararang telah memiliki tunangan, yaitu Raden Indrajaya yang tampan dan gagah perkasa. Ngeraus parantus sepuh Purba Tapa Agung ngerekun ia harus memilih penerus untuk tahtanya di antara Purbararang dan Purbasari. Di malam hari, Purba Tapa Agung memanggil kedua putrinya, yaitu Purbararang dan Purbasari. Anak-anakku, ada hal yang ingin ayah sampaikan kepada kalian. Punten ayahanda, apa yang ingin ayahanda katakan? Ayahanda sudah merasa tua. Ayahanda rasa ayahanda sudah saatnya turun tahta. Dan aku akan menunjukmu Purbasari untuk menggantikanku. Ayahanda, aku ada sulung dari kerajaan ini. Seharusnya ayah memilihku untuk jadi putri kerajaan ini. Keputusanku sudah bulat, Purbararang. Ayahanda, kenapa kau memilihku untuk menjadi penerus tahtamu? Di dalam adat istiadat kakaklah yang berhak untuk menjadi penerus tahtamu. Purbasari, bagiku kakakmu sangat tidak pantas untuk menjadi ratu dengan sifatnya yang seperti itu. Dan ya, keputusan saya sudah bulat, Purbasari. Baiklah ayahanda, aku izin undur diri. Di sisi Purbararang yang sedang marah karena dia bukan menjadi penerus kerajaan, dia pun menceritakan semuanya kepada tunangannya, yaitu Raden Indrajaya. Tio, masa sih adikku yang menjadi ratu kerajaan ini? Kan aku yang masuk kerajaan ini. Tenang Purbararang, aku tahu cara untuk menyingkirkan Purbasari. Bagaimana caranya Raden Indrajaya? Besok kau ikut aku ke tempatnya Isek. Baiklah, aku besok akan ikut padamu. Di pagi harinya, Purbararang pergi bersama Raden Indrajaya ke tempat Nyai Isyek yang berada di hutan belantara. Kita sudah sampai di tempatnya Isek. Apa kau yakin dia bisa membantuku untuk menyingkirkan Purbasari? Hahaha, beli sekali kau meremehkan ke Purbararang. Dan Nyai, maaf Nyai, aku cuma bercanda. Aku sudah tahu kedatangan kalian di tempatku untuk apa. Lalu beri aku saran untuk menyingkirkan Purbasari. Beri ramuan ini di minuman adikku. Apa yang akan kau beri untuk? Setelah Purbararang mendapatkan ramuan dari Nyai Isyek, Purbararang dan Indrajaya pun pulang. Sesampainya Purbararang di kerajaan, Purbararang membuat minuman kesukaan Purbasari dan ia campurkan dengan ramuan yang telah diberikan Nyai Isyek. Purbasari, aku ingin meminta maaf padamu Meminta maaf untuk apa Purbararang? atas pandangan aku kemarin. Sedangkan Sanda terima maaf aku, kamu masih menerima minuman ini. Tidak apa-apa Purbararang, minum aku wajar saja kau marah. Aku akan menerima minuman. Terima kasih Purbararang. Ya, sama-sama adikku. Saat Purbasari meminum minuman yang diberikan oleh Purbararang, timbullah bintik-bintik hitam di sekujur tubuh Purbasari. Mengapa di sekujur tubuhku dipenuhi oleh bintik hitam? Apa yang dikutukan karena ayah tidak mematuhi adat istiadat? Purbararang pun meninggalkan Purbasari sendiri dan Purbararang pergi menghadap kepada Prabu Tapa Agung. Ayahanda, muncul bintik-bintik di tubuh Purbasari. Apa itu kutukan karena ayah tidak mematuhi adat istiadat? Apa maksudmu, Purbararang? Coba saja ayah lihat sendiri tubuh Purbasari sekarang. Datang Purbasari sambil berlari dan menangis ke hadapan ayahnya.
Ayahanda. Maafkan Ayahanda Purbasari, tapi kamu harus meninggalkan kerajaan ini untuk menghindari kutukan yang telah kamu bawa. Aku akan mengantarmu di hutan seberang sana. Aku akan menyuruh Pati Umak untuk mengantarkan kamu ke seberang hutan sana. Ayahanda jangan usir aku, Ayahanda. Pati Umak Bantara, bawa Purbasari. Dengan berat hati, Purbataka Agung harus mengusir putrinya, yaitu Purbasari, ke hutan seberang sana. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa, Wak Bantara. Sebagai permohonan maaf saya akan membuatkan gubuk untuk tempatmu tinggal. Hatur nuhun, Wak Bantara. Wak Bantara pamit meninggalkan Purbasari di gubuk itu sendiri. Ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Astaga, apa itu? Seekor lutung. Tuan Putri, jangan takut. Namaku adalah Lutung Kasar, dan aku hanya ingin berteman denganmu. Astaga, seekor lutung dapat berbicara. Ya, Tuan Putri, sebenarnya aku adalah manusia yang telah ditutup menjadi lutung, dan aku telah tersasar. Hahaha, pantas saja namamu Lutung Kasarung ya. Ternyata kau seekor lutung yang kesasar. Oh iya, perkenalkan namaku Purbasari. Sebenarnya aku adalah seorang putri dari kerajaan Pasir Batang. Tapi karena aku terkena kutukan, aku diusir ke seberang sini. Hahaha, kita senasib kan? Ayo kita berteman. Mari kita berteman. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung bersemedi untuk dibuatkan taman dan tempat pemandian. Ia meminta pada Sunan Ambu, yaitu sosok perempuan gaib penguasa kayangan. Sunan Ambu, apakah aku boleh meminta bantuan darimu? Bantuan apa itu, Guru Minda? Apakah kau sudah menyerah mencari perempuan cantik di bumi di dunia manusia? Ibu salah, aku telah menemukannya. Dia adalah Purbasari, namun dia telah mengidap penyakit yang aneh. Aku ingin ibu membuatkan taman yang indah dan telaga untuk Purbasari. Baiklah kalau begitu, akan kukabulkan permintaanmu dan akan kuperintahkan dewa dan bidadari itu turun ke bumi dan membuatkan telaga dan taman yang indah untuk Purbasari. Baiklah, terima kasih ibu. Sama-sama. Tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil. Lutung, apa yang kamu lakukan? Mandilah di telaga ini, Tuan Putri. Apa manfaatnya bagiku? Ceburkanlah dirimu. Wah, aku sudah kembali seperti semula. Terima kasih, Lutung. Sama-sama, Putri. Akhirnya, Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Tak terasa, kebersamaan Lutung dan Purbasari di hutan seberang sana sudah 1 minggu. Tepat 1 minggu, Wak Bantara datang menjenguk sang Purbasari. Tuan Putri, ini aku, Wak Bantara. Silakan masuk, Wak Bantara. Tuan Putri, kau sudah sembuh. Wak Bantara sontak terkejut melihat Purbasari telah sembuh dari penyakit kulit yang aneh tersebut. Silakan masuk, Wak Bantara. Tuan Putri, kau sudah sembuh. Ayo kita kembali ke kerajaan. Wak, aku sudah terlanjur lama di gubuk ini bersama Lutung. Kenapa kau tidak kembali saja, Tuan Putri? Bukankah kamu merindukan ayah dan kakakmu? Ya sudah, kalau begitu aku akan kembali ke kerajaan. Putri Purbasari telah kembali. Kenapa kau bisa seperti cantik seperti sekarang? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Kau mungkin sudah kembali, Purbasari. Tapi aku memiliki 2 syarat untukmu. Pertama, siapa yang paling panjang rambut? Bukannya rambut kakakku yang paling panjang dari punyaku. Mengetahui itu, Lutung Kasarung meminta kepada Sunan Ambu untuk memanjangkan rambut Purbasari lebih dari Purbarara. Sangka oleh Purbarara, rambut adiknya ternyata lebih panjang darinya.
kalah. Untuk persyaratan yang kedua, kita adu siapa yang paling tampan tunangan kita masing-masing. Perkenalkan, aku adalah Raden Indrajaya. Aku adalah tunangan dari Purbararang. Aku adalah laki-laki tertampan di kerajaan ini. Ini adalah tunanganku. Lutung Kasarung pun berlonjak-lonjak seakan memenangkan Purbasari. Hahaha. Jadi punya ini tunanganmu. Iya, memangnya kenapa? Lutung Kasarung pun lalu bersemedi kepada Sunan Ambu untuk dikembalikan ke wujud yang asli. Dan Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Lutung, ternyata kau seorang pangeran. Ya putri, sebenarnya aku adalah Pangeran Guruminda dan ibuku adalah Sunan Ambu. Aku telah dijodohkan oleh bidadari Kayangan, tetapi aku menolaknya. Dan aku diturunkan ke dunia manusia karena aku ingin mencari wanita yang secantik ibuku. Dan aku tidak harus menggunakan bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan dalam bentuk Lutung Kasar. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku meminta maaf atas segala kesalahanku selama ini. Ya tidak apa-apa Purbararang, aku sudah memaafkanmu. Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda yang tampan yang bernama Guruminda.